Baik, sebelum menjawab Bang Nik, bagaimana status Ahok saat ini begitu, bagaimana kabar dengan jaksa? Apakah jaksa tetap akan mengajukan banding juga begitu terkait dengan kredibilitas dan proporsionalitas jaksa? Karena tidak sesuai dengan dakwaannya, tuntutannya, tidak sesuai dengan vonis hakim begitu, Bang Nik. Jadi gini, ketika penasihat hukum maupun terdakwa mengajukan banding, kemudian yang menjadi keanehan adalah awal ketika putusan atau vonis dibacakan oleh majelis hakim, kan dipertanyakan kepada jaksa penuntut umum waktu itu oleh majelis hakim. Bagaimana? Jaksa penuntut umum mengatakan dia menerima putusan, tetapi 4 hari kemudian dia mengajukan upaya banding, upaya hukum banding. Nah, kalau kita melihat upaya hukum banding itu, kalau menurut Jaksa Agung, pertama adalah SOP kejaksaan. Di mana Jaksa Agung mengatakan bahwa bila terdakwa banding maka JPU juga banding untuk mengantisipasi bila nanti terdakwa kasasi, JPU pun bisa, jaksa pun bisa kasasi. Itu alasan pertama. Yang kedua, alasan kedua adalah jaksa ingin menguji tentang ketepatan pasal atau kualifikasi pasal yang digunakan hakim untuk memutus perkara Ahok ini. Di mana jaksa menggunakan pasal 156 untuk tuntutannya, 156 KUHP, tapi hakim memutuskan dengan 156A huruf A KUHP. Nah, bila kita melihat pasal yang diterapkan oleh jaksa dalam dakwaan alternatif, dakwaan itu kan ada beberapa jenis. Pertama dakwaan tunggal. Nah, kedua dakwaan alternatif, ketiga dakwaan subsidiar, keempat dakwaan kumulatif. Nah, kalau kita melihat harusnya kalau JPU memang yakin bahwa terdakwa Ahok ini dia betul-betul bisa dibuktikan dengan pasal 156 KUHP, harusnya dakwaan tunggal saja dia lakukan, tidak perlu dakwaan alternatif. Dengan dia menyampaikan dakwaan alternatif itu pasal 156A huruf A atau pasal 156 KUHP, berarti jaksa sendiri itu tidak yakin tentang dakwaannya. Nah, dia memberikan pilihan kepada hakim bahwa ini Pak Hakim, dakwaannya bisa Pak Hakim pilih 156A huruf A atau 156 KUHP. Nah, dalam fakta persidangan, hakim lebih yakin kepada dakwaan pasal 156A huruf A sehingga hakim memilih di situ berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Tetapi anehnya penuntutan jaksa ini kan 156 KUHP. Nah, setelah itu terjadi, sekarang jaksa mau menguji kualifikasi pasal. Sebenarnya ini logika hukum apa yang dipakai kita nggak ngerti nih. Pertama. Yang kedua bahwa dengan setelah terdakwa mencabut bandingnya, tidak ada alasan bagi jaksa penuntut umum untuk tidak mencabut juga atas bandingnya ini. Nah, sekarang yang mau dibanding apa? Terdakwa kan tujuan untuk minta banding untuk minta suatu keringanan atau pembebasan. Nah, sedangkan jaksa penuntut umum tujuan banding adalah untuk melihat kualifikasi pasal. Nah, kalau terdakwa sendiri sudah menerima putusan dengan mencabut banding, apalagi yang mau dibanding oleh jaksa? Ini pertanyaan kan? Dan logika hukum apa yang dipakai oleh jaksa untuk tetap kekeh untuk banding? Ya, itu pertama. Dan Bang Nik, tapi Anda melihat dari jaksa sidang kasus penistaan agama oleh Ahok ini, apakah ia lebih mungkin menguji kualifikasi pasal atau mungkin hanya menjalankan SOP saja, mengajukan banding saja begitu? Kalau dari dua keterangan dari Jaksa Agung, pertama SOP, yang kedua ingin menguji kualifikasi pasal. Berarti dua-duanya dia ingin lakukan itu. SOP adalah karena terdakwa banding makanya jaksa banding. Untuk mengantisipasi kalau terdakwa kasasi, jaksa pun bisa kasasi. Yang kedua, menguji pasal, kualifikasi pasal dari tuntutan serta vonis yang diberikan. Nah, sekarang kan yang untuk SOP ini sudah terpatahkan. Di mana terdakwa maupun penasihat hukumnya mencabut banding. Berarti tidak ada alasan untuk jaksa mengajukan banding berdasarkan SOP. Tinggal satu alasan ini, menguji kualifikasi pasal. Apakah dia masih bertahan dengan untuk menguji kualifikasi pasal? Nah, sedangkan kalau untuk menguji kualifikasi pasal, kenapa dia memberikan dakwaan alternatif atau pilihan kepada majelis hakim pasal 156A huruf A atau 156 KUHP? Kenapa dia tidak mengajukan dakwaan tunggal saja, yaitu 156 KUHP? Nah, ini menjadi permasalahan dan ini menjadi debatable
gitu. Sehingga seharusnya jaksa juga bisa berpikir bahwa apa yang telah dilakukannya ini kalau dia teruskan akan menjadi satu presiden buruk dalam penegakan hukum kita. Kenapa saya katakan presiden buruk? Bahwa jaksa tidak konsisten atau jaksa konsisten dalam inkonsistensinya. Oke, ketika memang jaksa belum begitu mengajukan bandingnya, tapi Ahok begitu sudah menolak dan mencabut upaya bandingnya, apakah bisa dikatakan ini sudah berkeputusan tetap begitu hukumnya? Ya. Ya. Setelah Ahok mencabut banding, berarti dia mengakui kan, dia menerima putusan. Iya. Nah, kalau dia menerima putusan berarti inkrah putusannya. Putusan terhadap Ahok ini inkrah. Oke. Artinya inkrah itu berkeputusan tetap. Nah, status Ahok pun sudah menjadi terpidana. Bukan terdakwa lagi. Bukan terdakwa lagi, sudah terpidana dengan dia mencabut bandingnya. Nah, adapun upaya hukum lain itu bisa ditempuh Ahok walaupun dia sudah mencabut bandingnya, yaitu upaya hukum PK, peninjauan kembali. Nantinya bila ada novum atau ada bukti baru yang ditemukan tentang kasus ini. Kalau ada novum, dia bisa mengajukan PK. Nah, tapi sejauh mana PK itu bisa diajukan? Apabila betul-betul terdapat bukti baru yang bisa menyatakan bahwa Ahok tidak bersalah di dalam dakwaan jaksa itu. Oke, artinya ketika status Ahok saat ini sudah terpidana, apakah Ahok juga harusnya dipindahkan dari Makobrimob ke lapas begitu? Ya, sekarang Makobrimob kan rutan rumah tahanan. Nah, rumah tahanan itu kan dispesifikasi dikhususkan untuk para terdakwa atau tersangka, ya kan, tersangka maupun terdakwa. Tapi kalau sudah terpidana, itu harusnya dipindahkan ke lapas, lembaga pemasyarakatan. Nah, ini menjadi permasalahan. Apakah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini mempunyai kewenangan itu akan memindahkan Ahok ke lembaga pemasyarakatan atau tetap di rutan? Tetapi kalau secara ketentuan perundang-undangan yang ada, ketika seseorang sudah menjadi narapidana, dia harus dimasukkan ke lapas untuk sosialisasi, untuk supaya bisa dibina di situ. Lembaga pemasyarakatan kan untuk pembinaan. Kalau rumah tahanan kan untuk menahan fisik, dalam arti orang yang menjadi tersangka maupun terdakwa tuh jangan sampai berbuat hal-hal yang bisa merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Tapi kalau lembaga pemasyarakatan untuk pembinaan, pembinaan dari terpidana atau narapidana selanjutnya untuk dapat dikembalikan kepada masyarakat. Sebenarnya apa sih Bang Nik yang ditunggu memang ketika memang Ahok belum dipindahkan ke lapas? Apakah mungkin menunggu status hukum ini atau mungkin kuasa hukum dan Ahok akan musyawarah kembali begitu? Kalau menunggu status hukum, nah, dia kan baru mencabut kemarin kan? Nah, ini kan kita harus ada prosedurnya. Nah, prosedurnya setelah dia mencabut, apakah itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap? Ya, kekuatan hukum tetap. Apakah sudah inkrah? Ya, inkrah. Dan statusnya sebagai terpidana? Ya. Tetapi kan ada hal-hal administratif yang perlu diselesaikan. Nah, ini juga kita harus memberikan kelonggaran waktu supaya betul-betul ini dapat diformulasikan dalam satu administrasi yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada. Jadi kita tidak bisa serta-merta karena Ahok sudah mencabut bandingnya, kemudian statusnya sudah terpidana dan status hukumnya sudah inkrah, kasus itu langsung dipindahkan begitu saja. Tapi ada hal-hal administratif yang perlu kita berikan toleransi juga. Tetapi toleransi bukan berarti berlama-lama, tetapi harus strict dalam penegakan hukum ini. Ketika tadi Anda menyebutkan ada sisi negatif dan positif, apa mungkin dampak dan efeknya ketika memang Ahok ini sudah mencabut upaya bandingnya untuk hukum di Indonesia, Bang Nik? Kalau untuk mencabut banding itu dimungkinkan oleh undang-undang. Jadi pasal 235 ayat 1 dan ayat 2 KUHP itu memungkinkan selama belum diputuskan oleh pengadilan tinggi kasus itu, para pihak dalam hal ini baik itu terdakwa maupun jaksa penuntut umum bisa mencabut bandingnya, bisa mencabut. Nah, kalau dampaknya ya sebenarnya tidak mempunyai dampak apa-apa, karena itu sesuai dengan diatur dengan ketentuan dengan undang-undang gitu loh. Jadi hanya ya dampaknya bagi terdakwa berarti dia menerima putusannya, berarti mengakui kesalahannya itu. Dan dampaknya bagi jaksa penuntut umum,
ketika terdakwa sudah menerima putusan dan mengakui kesalahan, ya udah, tidak ada lagi cara lain. Kecuali nantinya terdakwa mungkin mendapatkan satu novum atau bukti baru, dia mengajukan PK, itu urusan lain nantinya itu. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali Bang Nik. Special Report masih akan kembali usai jeda berikut ini.